Baik teman-teman, saat ini kita sedang bersama dengan narasumber yang selanjutnya, yaitu Bapak Sarwo Prasojo. Monggo Bapak diperkenalkan jenengan. Ya, nama saya Sarwo Prasojo. Saya lahir di sebuah desa kecil di wilayah selatan Banyuwangi, yaitu Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi. Menurut ingatan saya menyukai seni lukis itu sejak usia SD, tepatnya pada kelas 4 SD. Hobi saya melukis atau kesenangan saya melukis itu berlanjut hingga sekarang. Nah, setelah dewasa, profesi ini menjadi pilihan satu-satunya yang saya ambil untuk mengisi kehidupan saya. Proses dari Bapak awalnya menggeluti seni rupa ini, apakah ada proses-proses yang menarik untuk dibagikan kepada teman-teman ini, Pak? Seperti pekerjaan atau profesi yang lain, itu pasti membutuhkan ilmu. Jadi dari hari ke hari sejak usia dini itu saya memang penasaran, karena seni lukis bagi saya adalah daya tarik yang terbesar dalam hidup saya. Sehingga ketika masa kecil di sebuah desa yang sampai saya usia lulus SMP itu belum mendapatkan narasumber seseorang atau seniman yang bisa membimbing saya. Tetapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya selalu menggali informasi lewat media koran waktu itu atau majalah, atau apa yang tersedia di perpustakaan, terutama di SMP. Itu pun tidak banyak, tapi cukup membantu saya bersemangat untuk selalu melatih. Terutama karena seni lukis itu adalah pekerjaan seni visual, memindahkan objek di alam nyata ke media 2 dimensi. Jadi saya selalu berlatih. Makin hari saya ukur sendiri kelebihan itu, karena tidak ada mentor atau tidak ada orang yang kebetulan membimbing saya. Nah, baru nanti ketika usia dewasa saya mulai berkenalan dengan dunia luar. Saya banyak bertanya kepada pelukis-pelukis yang telah lama berpengalaman tentang hal-hal itu. Baru saya menyadari bahwa banyak kekurangan yang saya miliki selama ini, dan saya selalu menyenangi untuk selalu memperbaiki teknik saya, memperbaiki karya saya agar lebih menarik dari sebelumnya. Nah, dalam setiap karya-karya yang Bapak ciptakan selama ini itu kebanyakan mengusung tema apa, Pak, dalam setiap berkarya? Seperti kewajaran seorang seniman dalam perjalanan waktu, dia akan memilih apa yang ada di dalam hatinya, yang nantinya akan menentukan kepribadian atau personality dari karya itu. Dari sekian perjalanan tahun 93-an, saya merasa mantap memilih non-representatif atau abstrak, singkatnya, atau abstrak. Tapi di awal sebelum ke abstrak murni, saya mengabstraksikan benda-benda yang ada. Dari situ ke tahun-tahun 95, 5 tahun atau 3 tahun kemudian, saya benar-benar mengadakan sebuah abstrak, tapi abstrak yang masih ada bentuknya, walaupun bentuknya tetap abstrak. Itu memang sengaja saya kelola, saya geluti sepanjang hari, sampai saya benar-benar menemukan titik bahwa itu adalah jalan yang memadai untuk saya ikuti. Akhirnya secara tidak langsung saya bagaikan men-setting diri saya menjadi pelukis yang abstrak sebenarnya dalam segi objeknya. Nah, selanjutnya karena kegemaran saya di awal itu menggambar secara teknik dan kegemaran membaca, sebenarnya seni lukis abstrak saya itu adalah mengambil dari narasi-narasi sosial yang ada. Saya kembangkan ke wilayah itu dengan teknik saya, yaitu mempersingkat atau mempermudah atau menyederhanakan narasi yang sulit di masyarakat itu dengan cara saya menggeser sudut pandangnya saja. Saya hanya bergeser sedikit. Dengan begitu, dengan merubah sudut pandang apa yang saya lihat itu menjadi jauh lebih menarik, jauh lebih sederhana untuk saya tampilkan sebagai objek karya saya.
Lalu dalam proses menemukan apa karakteristik dari setiap karya Bapak itu membutuhkan waktu yang berapa lama? Kalau dihitung sejak saya belajar serius tentang seni lukis itu terutama ketika saya usia 15 tahun sampai usia 20 tahun. Dari pengalaman saya mengembara di daerah Malang, Surabaya sampai Jogja, itu pengalaman lihat saya akhirnya membimbing saya bahwa saya harus berani mengolah hasrat pribadi, ekspresi pribadi, walaupun saya menggunakan media yang saya lihat, tapi harus saya olah sedemikian rupa. Maka lahirlah pada 93 itu karya-karya saya, terus gambar-gambarnya menjadi karya yang distorsi, yang pelan-pelan dari karya itu menjadi semakin hilang tanda-tandanya, tinggal bentuk-bentuknya yang walaupun 3 dimensional tapi tetap tidak bisa diraba itu sebagai bentuk apa. Itulah yang akhirnya saya sukai, karena dengan cara itu saya bisa menata persoalan-persoalan yang saya wakilkan dengan bentuk-bentuk itu dan warna itu. Jadi walaupun serumit apapun warna yang mengilhami saya, cerita yang mengilhami karya saya, itu saya usahakan sedikit mungkin saya bergeser sudut pandangnya, terus menemukan bentuknya, terus mengeksekusi sekaligus mengatur. Secara sederhana pula saya mengaturnya, itu komposisinya berarti tidak begitu banyak menghadirkan objek, yang penting tercapai tingkat harmonisasi dan maksimal menurut pertimbangan saya pribadi. Nah, untuk sekarang ini, untuk generasi muda sekarang ini kan banyak anak-anak yang kurang peka terhadap suatu kesenian, apalagi dalam seni rupa. Nah, itu menurut Bapak bagaimana tanggapan di Bapak? Sebenarnya gini, generasi terutama generasi milenial itu sebenarnya generasi yang paling diuntungkan dengan adanya media digital. Karena pengalaman saya untuk menemukan buku yang saya inginkan tentang terutama textbook tentang seni rupa dunia terutama ya, itu sangat sulit, dan bahkan di tingkat universitas perpustakaannya belum begitu lengkap. Sekarang dihadirkan dengan sangat mudah di media digital itu, tinggal kita mempelajari. Cuma sayangnya mereka yang belajar yang mulai familiar dengan media digital terutama HP itu tidak mengarahkan minatnya ke sana, sudah tergiring oleh daya tarik yang lain atau ilmu-ilmu yang lain. Walaupun dia kadang-kadang menekuni bidang seni rupa, tetapi daya tarik untuk mengulik informasi tentang seni rupa itu kecil. Ini sebenarnya disayangkan, karena modal besar yang begitu murah di hadapan kita. Kalau kita penasaran terhadap biografi seseorang kan tinggal klik di Google atau di apa kan muncul. Tetapi banyak seniman muda di usia-usia 25 itu masih belum punya basic literasi yang kuat. Sehingga banyak karyanya tidak dilandasi oleh argumen-argumen yang menarik, argumen-argumen dari sisi keilmuan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu sayang sekali. Maka dari itu kalau bisa, kalau berkenan, saya berharap pada pelukis-pelukis muda itu marilah kita tengok universitas-universitas besar yang lembaga seni rupanya bagus, itu kan sudah dimuat di media digital. Kita tidak mengambil dari situ, kita bisa membandingkan karya kita, teknik kita, terus juga termasuk jejaring sosialnya di era pasar yang bebas ini. Kita bisa tukar pengetahuan, termasuk bisa mengetahui di mana-mana pasar yang sedang bergerak atau tren pasar yang sedang bergerak, karya apa yang disukai oleh pasar. Itu bagi saya bukan hal tabu untuk kita pelajari, agar kita dapat membidik dengan karya yang sesuai dengan pribadi kita, tetapi masih sejalan dengan arah zaman. Itu menurut saya.